Halo jemaat Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa bertemu dengan program Bible Study dan harapan kita semua dengan apa yang kita belajar hari ini, apa yang kita bisa pahami, semakin kita bertumbuh dan mengasihi Tuhan. Untuk segmen kali ini, kita akan membahas satu kitab di dalam Perjanjian Baru, yaitu kitab Matius sebagai pengantar dari kitab Perjanjian Baru. Nah, kalau kita melihat tentang latar belakang dari kitab Matius, Injil Matius ini ditempatkan sebagai Injil pertama atau kitab pertama pengantar di dalam Perjanjian Baru dan sebagai bentuk kesaksian juga dari bapak-bapak gereja yang tertulis sekitar tahun 130 Masehi yang menyatakan bahwa Injil Matius ditulis oleh Matius sendiri yang merupakan seorang murid Yesus. Dan kita tahu bersama bahwa tanggal dan penulisan Injil Matius sekitar tahun 60, ada juga yang mengatakan tahun 70. Tetapi ketika kita melihat beberapa kesaksian dari bapak gereja, sebagian mereka mengatakan bahwa penulisan Injil Matius sekitar tahun 60, yaitu berada di Palestina atau Antioquia di Syria. Di mana Matius menulis Injil ini untuk orang percaya bangsa Yahudi dengan satu tema Yesus Raja Mesianis. Nah, apa yang menjadi tujuan dari kitab Matius ini? Ada beberapa referensi yang saya pakai. Yang pertama, R.D. French. Dia mengatakan bahwa tujuan kitab Matius ini ditulis adalah untuk memperkenalkan bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah. Ola Tuluan dalam bukunya Introduksi Perjanjian Baru, dia menuliskan bahwa untuk memperkenalkan Yesus Kristus adalah Raja orang Yahudi. Dan tujuan penulisan menulis William Barclay, Injil Matius ditulis supaya mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Artinya sebagai yang dinubuatkan dari Perjanjian Lama dan penggenapannya di dalam Perjanjian Baru. Leon Morris juga memberikan komentar di dalam tujuan penulisan bahwa Matius menekankan Injil yang bersifat universal. Artinya sekaligus Injil ini bukan hanya merupakan bagi bangsa Yahudi, tetapi juga merupakan Injil bagi orang-orang percaya saat ini. Matius di dalam tujuannya untuk menulis kitab ini adalah untuk memperkenalkan Yesus dalam penggenapan Israel yang dinubuatkan, dan Yesus menggenapinya untuk masa atau dalam kitab Perjanjian Baru. Matius pasal 1 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Ini berbicara tentang tempat kelahiran, peristiwa penyikiran ke Mesir, tindakan Raja Herodes, bahkan tempat tinggal di Nazaret. Ini merupakan salah satu penggenapan apa yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Nah, tujuan penulisan juga berbicara tentang, di satu sisi Matius ingin menunjukkan tentang konsep kerajaan Allah. Bukan seperti konsep kerajaan Allah yang dipahami oleh orang Israel atau orang Yahudi. Tapi konsep kerajaan Allah bersifat rohani, bukan secara politis. Nah, sehingga dalam bagian ini beberapa hal yang Matius tekankan berkaitan dengan konsep kerajaan Allah atau Mesias rohani. Yang pertama adalah kalau kita lihat apa yang ditekankan oleh Matius dengan tujuan-tujuannya adalah untuk menggambarkan, untuk mengajarkan tentang standar-standar kebenaran dari kerajaan Allah. Bukan hanya untuk membalas dendam, bukan untuk menunjukkan suatu kekuatan secara militer, tetapi juga untuk mengajarkan tentang standar-standar kerajaan Allah. Maka di dalam Matius pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7, itu menuliskan atau menggambarkan tentang standar-standar etika di dalam kerajaan Allah. Matius juga dengan tujuannya adalah untuk memperkenalkan tentang kuasa kerajaan Allah. Bukan secara politis, tetapi secara rohani. Di mana konsep kerajaan Allah dalam bagian ini adalah untuk mengajarkan bagi kita bahwa kuasa Tuhan berkuasa atas dosa, penyakit, kuasa-kuasa setan, bahkan kuasa kematian. Inilah konsep-konsep kerajaan Allah yang diperkenalkan Matius kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bahkan di dalam Injil juga ini merupakan salah satu nubuatan bagi gereja kita saat ini, bahwa gereja adalah wadah milik Kristus yang dinubuatkan. Dan kalau kita lihat saat ini bahwa ketika kita berbicara tentang gereja, itu merupakan salah satu hal apa yang sudah dituliskan oleh Matius, bahwa gereja adalah milik Kristus saat ini.
Nah, apa yang kita bisa pelajari berkaitan dengan kitab Matius? Makna apa yang kita bisa pelajari dalam kehidupan kita? Kalau kita lihat yang pertama, berbicara tentang hal yang perlu kita dapatkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Allah itu hidup. Allah yang mengatur, Allah yang mengontrol sejarah dan kehidupan manusia. Makna silsilah kalau kita lihat dalam kitab Matius pasal pertama, ayat yang pertama, ini bukan hanya berbicara tentang satu garis keturunan. Tetapi di satu sisi adalah fungsi silsilah dalam konteks Matius ingin membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias yang sesuai dinubuatkan dalam perjanjian lama. Salah satu faktor orang Yahudi harus fahami dan melalui garis keturunan yang ada melalui silsilah. Nah, pada zaman itu orang Yahudi terbiasa dengan silsilah dan mereka sering menyusun silsilah dengan satu tujuan adalah supaya mereka tahu dari mana mereka berasal untuk menemukan garis keturunan, hak atau identitas sebagai umat Allah. Fungsi silsilah pada waktu juga berkaitan juga dengan hak atau harta warisan mereka. Berkaitan juga dengan kesinambungan jabatan keimaman dalam bait Allah. Ini juga tertulis dalam kitab Nehemia pasal yang ke-7 ayat 64, Esra pasal 2 ayat yang ke-62. Artinya orang yang boleh menjadi imam yaitu orang yang berasal dari keturunan Harun. Dengan silsilah, pendekatan yang Matius pakai untuk memperkenalkan Yesus adalah supaya bisa diterima. Mereka bisa melihat tentang kesinambungan dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru untuk memperkenalkan Yesus dari keturunan orang Yahudi. Matius adalah orang Yahudi sehingga teks ini dialamatkan tentu kepada orang Yahudi. Supaya apa? Supaya mereka bisa menerima. Ada satu ketertarikan untuk mereka bisa menerima Injil yang meyakinkan itu. Matius ingin menjelaskan tentang bahwa Yesus berasal dari garis keturunan raja. Yang kedua, makna apa yang kita bisa lihat di dalam kitab Matius ini? Yang kedua, berbicara tentang Allah bekerja menurut rencananya. Kitab Matius banyak berbicara mengenai penggenapan perjanjian lama, dan hal ini berarti Allah yang hidup bekerja atas semua rencana yang ada di dalam kehidupan. Termasuk juga dalam hal ini berbicara tentang rancangan-rancangan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan Yesus. Penggenapan perjanjian Allah yang utama adalah Matius ingin menonjolkan tentang sisi Yesus, menonjolkan peranan Allah dari sisi inkarnasi dan karya keselamatan. Hal-hal tersebut terlihat jelas dari ayat-ayat di bawah ini. Kalau kita melihat artinya bahwa apa yang terjadi dalam kisah Yesus ketika Yesus lahir melalui peranan Roh Kudus dalam pasal 1 ayat yang ke-18. Malaikat Allah menyatakan kepada Yusuf melalui mimpi dan berbicara kepadanya. Pasal 1 ayat 20. Melalui kelahiran Yesus yang bernama Immanuel, berarti Allah menyertai. Pasal 2 ayat 19 sampai dengan 20. Bahkan setelah Yesus dibaptis, Matius mencatat suara Allah Bapa dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pasal 3 ayat yang ke-17. Bahkan dalam kisah pencobaan di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Matius menulis bahwa Yesus dibawa Roh Allah ke padang gurun. Hal inilah yang ditonjolkan oleh Matius untuk memperkenalkan tentang karya keselamatan yang ada dalam konteks inkarnasi. Sehingga keberadaan Yesus dalam dunia kita, kehidupan kita saat ini, bukan hanya untuk memperkenalkan apa yang Yesus lakukan, tetapi lebih untuk menunjukkan bahwa Allah bekerja menurut rencananya. Apa yang kita bisa pelajari dalam kehidupan kita saat ini? Sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Matius sebagai bentuk aplikasi dalam kehidupan kita. Yang pertama, Allah hadir dan mengatur kehidupan orang percaya. Baik masa lalu, kalau kita lihat dalam konteks perjanjian lama, ataupun saat ini ketika kita berbicara dalam konteks perjanjian baru, ataupun masa yang akan datang. Bahwa Allah hadir dan turut mengatur semua kehidupan orang percaya. Yang kita bisa lihat di dalam bagian sebelumnya bahwa Allah itu hidup. Sekalipun kita bisa pelajari dari segi silsilah, tapi itu menunjukkan bahwa Allah turut campur tangan dengan semua kehidupan manusia. Apa yang tercatat dalam kitab suci.
Bagian yang kedua bagi kita saat ini sebagai bentuk aplikasi adalah Allah bekerja menurut rencananya. Termasuk dengan semua situasi. Kalau kita lihat dalam kisah kehidupan Yesus, keluarga Yesus, ketika mereka menghadapi tantangan, bahkan ancaman dari Raja Herodes, itu juga merupakan salah satu cara Allah untuk menunjukkan bahwa Allah hadir di dalam kisah Yesus. Begitu juga dalam kehidupan kita saat ini, bahwa Allah bekerja menurut rencana. Dalam kehidupan kita saat ini, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, bahwa semua aspek kehidupan, perjalanan kehidupan manusia, Allah pun turut bekerja di dalam kehidupan kita. Sungguh hal yang menarik ketika kita pelajari tentang Matius. Apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, tapi juga digenapkan di dalam perjanjian baru. Begitu juga dalam kehidupan kita saat ini, berbicara tentang apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang perlu kita kerjakan. Kalau Allah itu hidup, kalau Allah itu turut campur tangan di dalam kehidupan kita. Harapan saya untuk segmen kali ini, kitab Matius menolong kita untuk kita bisa memahami tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.